Halo semuanya, kenalin aku Sony Wicaksono. Ini pertama kalinya aku bikin vlog dan mohon maaf nih kalau agak berantakan dan kurang jelas atau gimana, karena aku basicnya nggak bisa ngomong di depan kamera ataupun di depan umum. Jadi ya kalau agak-agak salah-salah dikit ya mohon dimaafkan. Sebelum memulai video ini, aku minta kalian buat like, subscribe, dan jangan lupa serta nyalain lonceng di bawah buat notifikasi YouTube kalian untuk updatean video-video aku ke depan selanjutnya. Thank you. Oke, kali ini aku mau ngebahas tentang kondisi saat ini para pelaku usaha dan para pelaku seni dari kalangan bawah, menengah, maupun atas. Tapi aku concern ke kalangan menengah, di mana posisi itu posisi aku sekarang. Maksudnya usaha aku yang terkena dampak wabah COVID-19 atau yang kita dengar familiar, yaitu virus corona. Maaf ya, aku pakai skrip jadi karena aku nggak bisa ngafal orangnya. Kenapa sih aku mau ngebahas ini di channel aku? Ya karena ini di luar dugaan bakal separah ini dampak dari virus corona terhadap para pelaku usaha maupun pelaku seni di Indonesia, khususnya Jakarta dan sekitarnya. Karena basicnya aku ada di Bekasi, literally di perbatasan, yaitu di Jati, Keramat, dan perbatasan dengan Jakarta Timur. So, jadi beberapa kayak toko kain dan macam sebagainya gitu pada tutup, jadi nggak bisa untuk produksi lagi untuk sementara waktu sampai wabah ini berakhir. Pertama, wabah ini tuh terdeteksi di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020, di mana itu di kota pasiennya itu orang Depok gitu, dan mereka dinyatakan positif pada tanggal tersebut. Jadi mungkin kalian untuk lebih jauhnya untuk masalah penyakit ini kalian bisa cari di channel lain mungkin, atau baca-baca berita, karena aku konsennya nggak ke situ. Sebenarnya aku lebih mau ngebahas dampaknya apa yang aku rasain sekarang. Jelas sih, yang pertama tuh kayak bisa dilihat dari tertundanya event-event sponsorship yang aku jalanin sekarang, dan wedding yang lagi aku handle sekarang. Jadi kayak beberapa wedding dan event aku lagi terjun di sana. Mereka juga menunda acara-acaranya. Terus juga ada salah satu acara yang ditunda itu adalah Abang None Jakarta Selatan 2020 yang dijadwalkan finalnya tanggal 9 April 2020. Tapi baru minggu kemarin atau 2 minggu lalu beredar surat edaran bahwa suku dinas pariwisata Jakarta Selatan untuk menunda karantina Abang None Jakarta Selatan 2020 untuk sementara waktu sampai dengan waktu yang tidak ditentukan. So, sekarang itu aku buat video tanggal berapa sekarang? Sekarang berapa ya? 27 ya, 27 Maret. Itu harusnya sih bisa dibilang ya 12 atau 13 hari ke depan sih aku udah harus final Abang None Jakarta Selatan 2020, dan harusnya seminggu ini jadwal aku fitting gaun-gaun
belakang ini untuk finalis-finalisnya 15 none untuk dipakai di malam final fashion show mereka. Jadi karena penyebaran COVID ini semakin masif di Indonesia, khususnya Jakarta dan sekitarnya, jadi aku nggak bisa fitting untuk sementara waktu karena ya tadi aku bilang di awal, karantinanya ditunda sampai dengan waktu yang tidak ditentukan. Tapi ada bagusnya juga diundur. Jadi bikin bajunya bisa lebih intensif lagi dan bisa dibikin yang wah, nggak yang wah, ya wah harus sih sebenarnya. Jadi bisa lebih fokus untuk bikin bajunya dan bisa rapi dan lain sebagainya, kayak itulah pokoknya. Event yang kedua yang ditunda itu adalah wedding teman aku sendiri yang dijadwalkan tanggal 12 April untuk resepsinya dan pengajiannya itu tanggal 10 atau 10 April dan harus tahu kalau akad dan resepsinya itu dimajuin. Itu baru dapat kabar kemarin minggu lalu sih sebenarnya. Dan beberapa bajunya itu ada yang belum selesai dipasangin detail segala macam. Dan jadi harus muter kepala, nggak kepala yang diputar sih, otak yang diputar untuk buat gimana biar cepet ini selesai baju-bajunya dan pasangin detail segala macam. Kan sekarang bajunya udah hampir jadi untungnya. Jadi karena aku mengutamakan apa yang bisa dikerjain dulu dan yang apa event yang dimajuin, dan kebetulan emang tadi event yang sebelumnya aku jelasin yang Abang None Jakarta Selatan 2020 itu diundur, jadi aku masih bisa menyampingkan dulu si baju-baju tersebut. Dan baju-baju Abang None ini udah selesai 11 pieces gitu, 11 pieces dan 11 ya, dan sisa 4 lagi yang harus dikerjain. Untungnya masih ada beberapa bulan. Ya bismillah sih, semoga aja setelah lebaran bulan after Mei berarti. So jadi semula yang jadwalkan pengajian itu tanggal 10 dan dimajuin 5 hari jadi tanggal 5, dan akadnya yang tadinya tanggal 12 pagi jadi tanggal 10. Untungnya bajunya udah selesai yang untuk akad. Untuk resepsi lagi pasangin detail segala macem, semoga cepat selesai juga. Jadi ada ruginya, ada untungnya. Ruginya waktu aku buat pengerjaan itu jadi mepet. Tapi is okay lah, aku masih ada tim yang bisa diandalkan. Dan untungnya adalah uangnya jadi lebih cepat masuk. Jadi mereka udah lunasin semua dan segala macem. Jadi ya udah tenang sih kalau masalah uang. Ya oke, aman. Ya, jadi sih kayak tadi dampaknya kurang lebih di bagian event sih sebenarnya. Nggak jauh-jauh. Dampaknya banyak banget, nggak banyak, ya banyak sih sebenarnya. Jadi yang ada harusnya jadwal fitting segala macem, jadi mundur semua. Mundur ke sana ya, udah sama aja. Ya udah, dan dampak selanjutnya nih, aku baca ya, maaf ya. Yang berasa banget tuh kayak pengeluaran banyak banget tanpa ada pemasukan sama sekali. Jadi belum lagi buat kebutuhan sehari-hari kayak makan, terus mungkin kayak
ya hand sanitizer gitu-gitu kan perlu ya, kayak tisu basah, terus cairan disinfektan segala macam, itu kita perlu buat sehari-hari juga. Kebayang nggak sih kalau wabah ini masih berkelanjutan dan sampai berbulan-bulan ke depan, gimana kehidupan nanti selanjutnya? Kita nggak tahu. Kita nggak tahu ke depannya nanti gimana. Tidak ada pemasukan sama sekali. Sekarang ini udah bulan Maret, anakku udah hampir 2 minggu nggak kemana-mana dan di rumah aja. So, jadi bingung nanti nih kalau wabah ini masih terus-terusan bertambah terus kalau positif. Aku ngerinya Indonesia ini di lockdown, tapi ya semoga jangan deh gitu. Karena aku juga nggak tahu nggak ada pemasukan sama sekali untuk bayar bulanan kayak listrik, internet, dan kebutuhan bulanan lainnya. Ya mudah-mudahan karena kejadian ini untuk bulanan-bulanan kayak PLN, internet gitu ditiadakan ya, kalau nggak minimal dikurangin lah, didiskon lah ya. Dan lumayan Wak kalau didiskon atau nggak ditiadakan untuk 1 bulan. Jadi kita masih bisa mikir ke depannya gimana, karena kan sesuai arahan pemerintah kita kan disuruh bekerja dari rumah, jadi kita nggak tahu ada nggak sih orang yang atau karyawan yang gak dapat potongan gaji karena dia bekerja dari rumah atau gimana, kita nggak ngerti. Kalau pelaku usaha kayak kita kan sebenarnya mau ditutup juga gimana, mau dilanjut juga ngeri dan pusing sih. Kita nggak bisa bayar produksi juga, produksi jahit begitu segala macam. Jadi kalau nggak bisa produksi, nggak ada baju yang baju yang jadi. Kalau baju nggak ada yang jadi, berarti nggak ada uang pemasukan dari situ. Sedangkan kita juga harus meminimalisir kegiatan-kegiatan pekerja jahit di luar, jadi nggak bisa, harus di-push terus karena ya meminimalisir juga penyebaran wabah COVID-19 ini. Jadi kalau nggak ada nggak ada uang masuk, ya tadi kalau nggak ada uang masuk kita nggak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari juga, sehari-hari maupun bulanan. Jadi ya cara lainnya ya mungkin ya nggak tahu sih, mau nagih hutang orang juga, katanya orang juga dia work from home juga, jadi aku memaklumi itu karena mereka juga pasti ada kebutuhan khusus juga buat mereka. Jadi ya oke. nggak bisa nagih dengan cara lain sih. So aku bingung mau ngomong apa lagi. Jadi maka dari itu, untuk menanggulangi wabah ini, tolong kalian yang masih di luar sana, yang masih berkeliaran, jangan kemana-mana dulu, di rumah aja, jaga kebersihan, jangan lupa cuci tangan 20 detik. Nah, 20 detik itu kalian bisa nyanyi lagunya Britney Spears yang Hit Me Baby One More Time, tapi yang refnya itu pas banget 20 detik. Kalau kalian hafal, kalian bisa cuci tangan sambil nyanyi lagu itu. Aku udah praktekin dan berhasil, emang 20 detik beneran. Jadi cuci tangan, jangan lupa hand sanitizer, tapi tolonglah para pedagang jangan mahal-mahalin harga masker, hand sanitizer dan lain-lain. Itu gak manusiawi banget sih sebenarnya di saat keadaan lagi kayak begini, tapi kalian malah memanfaatkan itu sebagai keuntungan buat diri kalian sendiri dengan alasan itu udah naik dari sananya gini-gini lah. Naik dari sananya gimana ya, kalau bisa ya jangan ya gitulah. Kita juga butuh itu, rumah sakit juga butuh itu.
Dan apalagi buat kalian para penimbun, tolong lihat sekitar kalian, ada nggak yang membutuhkan. Kalian bisa jual harga itu dengan harga normal. Kasihanilah kita loh, kasihanilah kita, kasih lagi kondisi begini gitu. Terus juga ya istirahat yang cukup sih kalian, istirahat yang cukup. Kalau kalian ada gejala atau lain itu apa sih gejala dan positif tapi nggak ada gejala, ya tolong aja kalian di rumah aja 2 minggu. Tapi ini banyak katanya sih diperpanjang ya beberapa perkantoran, jadi ya udah. Tapi ini nggak tahu berakhir sampai kapan. Dengar ada tanggal 5 April sampai tanggal 7 April yang ini yang work from home ya. Jadi ya kita nggak tahu sampai kapan. Ya semoga nggak di lockdown, semoga wabah ini berakhir. Kita juga butuh makan, kita juga butuh masukan buat kasih makan orang. Jadi ya aku mohon banget kalian jangan kemana-mana dulu, jangan apa, aku tak tahu lagi. Soalnya sirupnya udah habis itu doang. Aduh, pokoknya ya kalau nggak enak banget kalian istirahat cukup aja di rumah, udah itu aja. Jadi sampai sini aja mungkin aku akhiri bacotnya aku. So tolong stay at home, jangan kemana-mana. Goodbye. Assalamualaikum.